Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitha Haliza. Saya dari kelas TI 5B. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis fragmentasi. Nah, jenis-jenis fragmentasi sendiri ada 3 macam, yaitu 1 horizontal fragmentasi, kedua vertikal, ketiga campuran. Nah, pertama horizontal fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan relasi yang terdiri dari subset sebuah tuple. Sebuah horizontal fragmentasi dihasilkan dari menspesifikasikan predikat yang muncul dari sebuah batasan pada sebuah tuple di dalam sebuah relasi. Hal ini didefinisikan dengan menggunakan operasi select dari aljabar relasional. Nah, operasi select mengumpulkan tuple yang memiliki kesamaan kepunyaan. Sebagai contoh, tuple yang semuanya menggunakan aplikasi yang sama atau pada situs yang sama. Berikan relasi R sebuah horizontal fragmentasi yang didefinisikan, di mana P adalah sebuah predikat yang berdasarkan atas satu atau lebih atribut di dalam suatu relasi. Contoh nih, semisalnya hanya mempunyai 2 tipe properti, yaitu tipe flat dan rumah. Horizontal fragmentasi dari properti untuk disewa dari tipe properti dapat diperoleh. Nah, hasil dari operasi tersebut akan memiliki 2 fragmentasi. Yang satu berdiri dari tipe yang mempunyai nilai rumah, yang satu mempunyai nilai flat. Nah, di mana P1 itu adalah rumah, P2 itu adalah flat. Nah, ini adalah gambaran fragmen P1. Dan ini fragmen P2. Nah, fragmentasi seperti ini mempunyai keuntungan jika terjadi transaksi pada beberapa aplikasi yang berada dengan flat ataupun rumah. Fragmentasi sekma memuaskan aturan pembetulan. Kelengkapan setiap tuple pada relasi muncul pada fragmen P1 atau P2. Rekonstruksi relasi properti sewa dapat direkonstruksi dari fragmentasi menggunakan operasi union, yakni P1 UP2 sama dengan properti sewa. Nah, penguraian fragmen ini diuraikan, maka tidak ada tipe properti yang mempunyai tipe flat ataupun rumah. Terkadang, pemilihan dari strategi horizontal fragmentasi terlihat jelas. Namun, pada kasus yang lain, diperlukan penganalisaan secara detail pada aplikasi. Nah, analisis ini termasuk dalam menguji predikat atau mencari kondisi yang digunakan oleh transaksi atau query pada aplikasi. Predikat dapat berbentuk sederhana ataupun kompleks. Predikat setiap atribut mungkin mempunyai nilai tunggal atau nilai yang banyak. Untuk kasus selanjutnya nilai mungkin diskrit atau mempunyai rank. Nah, fragmentasi mencari grup. Predikat minimal yang dapat digunakan sebagai basis dari fragmentasi sekma. Set dari predikat tersebut lengkap jika dan hanya jika ada 2 tuple pada fragmen yang sama bereferensi pada kemungkinan yang sama oleh beberapa aplikasi. Nah, predikat dinyatakan relevan jika ada paling tidak 1 aplikasi yang dapat mengakses hasil dari fragmen yang berbeda. Kedua, ini adalah vertikal fragmentasi. Nah, vertikal fragmentasi relasi yang terdiri dari subset pada atribut. Fragmentasi vertikal ini mengumpulkan atribut yang digunakan oleh beberapa aplikasi. Didefinisikan menggunakan operasi objek. Pada aljabar relasional, relasi R, sebuah vertikal fragmentasi didefinisikan, di mana A1, A2 merupakan atribut dari relasi R. Contoh aplikasi payroll untuk PT Dream Home membutuhkan nomor pokok dari staff. Dan posisi sek.dop gaji dan NIN atribut setiap anggota dari staf tersebut. Nah, Departemen Kepegawaian membutuhkan S0, F-name, L-name, alamat, nomor telepon, dan MBNO. Nah, vertikal fragmentasi dari staf untuk contoh diperlukan sebagai berikut. S1. S1 itu ada namanya S0, posisi, sek, dop, gaji, NIN.
Nah, S2 itu ada SOS, no, FNIM, LNIM, alamat, nomor, sama Beno. Nah, akan menghasilkan dua buah fragmen. Kedua buah fragmen tersebut berisi kunci utama, yaitu SNO. Untuk memberikan kesempatan yang asli untuk dikonstruksi, keuntungan dari vertikal fragmentasi ini yaitu fragmen-fragmen tersebut dapat disimpan pada situs yang memerlukan sebagai tambahan kinerja yang ditingkatkan, seperti fragmen yang terkecil dibandingkan dengan yang aslinya. Fragmentasi ini sesuai dengan skema kepuasan pada aturan pembetulan. Kelengkapan setiap atribut di dalam relasi staf muncul pada setiap fragmen S1 dan S2. Rekonstruksi relasi staf dapat dikonstruksi dari fragmen menggunakan operasi natural join, yakni S1, S2 sama dengan staf. Penguraian fragmentasi akan diuraikan kecuali kunci utama karena diperlukan untuk rekonstruksi. Nah, ini adalah gambaran dari fragmen S1 dan fragmen S2. Nah, di sini kita ada di nomor 3, yaitu campuran fragmentasi. Fragmentasi ini terdiri dari horizontal fragmentasi, setelah itu vertikal fragmentasi atau vertikal fragmentasi, lalu horizontal fragmentasi. Nah, fragmentasi campuran ini didefinisikan menggunakan operasi select project pada aljabar relasional. Relasi R adalah fragmentasi campuran yang didefinisikan, di mana P adalah predikat berdasarkan satu atau lebih atribut R dan A1, A2 adalah atribut dari R. Contoh nih, vertikal fragmentasi staf dari aplikasi payroll pada Departemen Kepegawaian Kedalaman. S1 itu di dalamnya ada SNO, posisi, sek, duk, gaji, dan NIM. Nah, S2 itu ada SNO, FNIM, LNIM, alamat, nomor telepon, dan Beno. Lalu lakukan horizontal fragmentasi pada fragmen S2 menurut nomor cabang. Nah, di sini ada S21, S22, dan S23. Ini adalah gambaran dari fragmen S1 dan fragmen S22. Nah, ini mereka ada mengisi datanya di dalam sini. Nah, lalu ini fragmen S23. Nah, dari fragmen tersebut akan menghasilkan 3 buah fragmen yang baru berdasarkan nomor cabang. Fragmentasi tersebut sesuai dengan aturan pembetulan. Kelengkapan setiap atribut pada relasi staf muncul pada fragmentasi S1 dan S2 di mana setiap tuple akan muncul pada fragmen S1 dan juga fragmen S21, 22, dan 23. Rekonstruksi relasi staf dapat dikonstruksi dari fragmen menggunakan operasi union dan natural join, yakni S1, S21, 22, 23 sama dengan staf. Penguraian fragmen tidak akan ada S0 yang akan muncul di lebih dari satu cabang S1 dan S2 adalah hasil penguraian kecuali untuk keperluan duplikasi kunci utama. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.